Tenang saja, Bang Demon sudah di sini cuy. Aha. Pada kesempatan kali ini, Bang Demon kembali lagi dan akan membahas sebuah kisah pembunuhan yang sangat sadis yang dilakukan oleh dua orang bersaudara di Prancis, di mana dua orang bersaudara ini cuy melakukan pembunuhan terhadap majikannya sendiri. Kejadian ini terjadi pada bulan Februari tahun 1933, di mana pelaku pembunuhan tersebut adalah Christine Papin dan Lea Papin. Keduanya adalah perempuan yang merupakan kakak beradik nih cuy. Dan bagaimana atau apa yang sebenarnya melatar belakangi sehingga Christine Papin dan juga Lea Papin ini melakukan pembunuhan kepada majikannya tersebut. Biar tidak panjang lebar ke sana ke sini, mari kita ikuti cerita atau kisah selengkapnya. Sekarang kita mulai dengan siapa sosok dari Christine dan juga Lea Papin ini cuy. Dimana Christine Papin dan juga Lea Papin merupakan kakak beradik yang lahir di Le Mans, Prancis. Christine Papin diketahui lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1905. Akan tetapi nih cuy, ibunya dianggap tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik nih cuy, sehingga si Christine ini pun kemudian dititipkan atau diasuh oleh paman dan juga bibinya dari pihak ayahnya nih cuy. Nah, dan bersama keluarga ini mereka pun hidup bahagia nih cuy. Sementara itu nih cuy, Lea Papin lahir pada tanggal 15 September tahun 1911. Dan kemudian ia juga tidak diasuh oleh ayah ibunya nih cuy. Bener-bener nih keluarga aneh nih, dimana selain Christine, Lea juga diasuh oleh orang lain nih cuy. Dimana tadi Christine diasuh oleh paman dan bibi dari pihak ayahnya. Kali ini nih cuy, si Lea diasuh oleh paman dan bibi dari pihak ibunya nih cuy. Hingga akhirnya si Lea tinggal di sana sampai pamannya tersebut meninggal dunia cuy. Sungguh-sungguh keluarga yang tidak bertanggung jawab cuy. Hanya mau membuat, tapi saat disuruh mengasuh malah tidak mau. Alasannya sang ibu katanya tak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Aneh nggak cuy? Nah, diketahui nih cuy, adapun ayah dan ibu dari Christine maupun Lea ini bernama Clemence Dere. Itu adalah nama ibunya, dan nama ayahnya adalah Gustave Papin nih cuy. Nah, saat Clemence berpacaran dengan Gustave nih cuy, beredar rumor bahwa si Clemence ini berselingkuh dengan majikannya cuy. Akan tetapi nih cuy, meskipun disebutkan si Clemence ini berselingkuh dengan majikannya, akhirnya si Clemence ini hamil dan akhirnya si Gustave menikahi Clemence pada bulan Oktober tahun 1901. Dan tahu nggak cuy nih, ternyata si Christine dan Lea ini memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Emilia, di mana Emilia ini lahir 5 bulan setelah kedua orang tua mereka menikah. 3 tahun setelah kelahiran Emilia, barulah si Christine Papin ini lahir. Dan kemudian Lea lahir 6 tahun setelah kelahiran Christine. Karena si Gustave ini masih curiga jika Clemence masih berselingkuh dengan majikannya, si Gustave pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan lain dan pindah kota nih cuy. Akan tetapi nih cuy, si Clemence tidak setuju dan ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik bunuh diri ketimbang harus pergi dari kota Le Mans. Nah, akibat dari hal itu nih cuy, akhirnya si Gustave mencari pelarian lain dengan
mabuk-mabukan cuy, dimana si Gustaf ini meminum banyak sekali minuman-minuman keras yang memabukkan cuy. Kisah tuduh menuduh ini dalam keluarga si Clemens dan Gustaf ini cuy terus berlanjut. Kini setelah Gustaf menuduh Clemens berselingkuh, kini giliran si Clemens yang menuduh suaminya telah memperkosa anaknya sendiri yang bernama Emilia atau kakak dari Christine dan juga Lea Papin nih cuy. Nah, dimana pada tahun 1912 ketika Emilia berusia 9 atau 10 tahun, Gustaf ini dituduh telah memperkosa anaknya tersebut, dan sang ibu juga mengatakan jika Emilia telah merayu ayahnya sehingga ayahnya melakukan perbuatan tersebut cuy. Ini bener-bener nih cuy, orang tua yang aneh, dua orang ini saling tuduh menuduh, katanya inilah katanya itulah, aduh, dan aneh sekali. Dan akibat dari tuduhan-tuduhan tersebut nih cuy, akhirnya Emilia dibawa ke panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Katolik Bon Pastur, di mana di panti asuhan ini terkenal dengan kedisiplinannya cuy. Orang tua aneh, semakin aneh nih cuy. Anaknya sendiri dititipkan sama pamannya, kemudian ada yang dibawa ke panti asuhan, padahal mereka masih sehat-sehat saja kan cuy. Harusnya mereka yang memeliharanya cuy, tapi tidak bertanggung jawab lah cuy. Dan ternyata juga nih cuy, tak hanya Emilia yang dibawa ke panti asuhan, ternyata Christine dan Lea juga sama-sama dibawa ke panti asuhan. Gila sekali nih orang tuanya. Dan menurut ibunya yakni Clemens, mereka semua akan tetap berada di panti asuhan hingga mereka berusia 15 tahun dan bisa mendapatkan pekerjaan ibu yang biadab. Setelah mereka menitipkan ketiga anaknya ke panti asuhan, keluarga mereka malah makin buruk nih cuy, dan aduh, pertengkaran sering terjadi. Dan akhirnya nih cuy, Clemens dan Gustaf akhirnya bercerai pada tahun 1913. Nah, pasca kedua orang tuanya bercerai, tepatnya pada tahun 1918 nih cuy, Emilia akhirnya memutuskan untuk masuk biara dan menjadi seorang biarawati. Dan semenjak dia menjadi biarawati ini cuy, si Emilia memutuskan hubungan dengan keluarganya tersebut. Akan tetapi nih cuy, tak ada informasi lanjutan terkait dengan nasib Emilia setelah menjadi biarawati. Akan tetapi ada yang mengatakan jika Emilia tetap menjadi biarawati di tempat tersebut sampai ia meninggal dunia cuy. Nah, sekarang setelah Emilia menjadi biarawati, bagaimana dengan nasib Christine dan Lea cuy? Nah, sebenarnya nih cuy, si Christine ingin mengikuti jejak kakaknya untuk menjadi seorang biarawati nih cuy. Akan tetapi si Clemens, si ibu, tidak mengizinkannya, dan si ibu malah menyuruh si Christine ini untuk bekerja bersama adiknya si Lea nih cuy. Akhirnya si Christine dan si Lea pun bekerja menjadi seorang pembantu rumah tangga di kota Le Mans nih cuy. Nah, apalagi nih cuy, selama mereka berada di panti asuhan, khususnya untuk Christine, sudah dilatih berbagai pekerjaan rumah tangga cuy, termasuk memasak. Akan tetapi nih cuy, si Christine kadang-kadang dikenal sebagai seorang pembangkang. Sementara adiknya si Lea digambarkan sebagai orang pendiam, tertutup dan juga penurut, dan dianggap juga kurang cerdas, tak seperti kakaknya si Christine. Meskipun begitu nih cuy, dari kerjasama mereka berdua, baik si Christine dan Lea ini, akhirnya para majikan tempatnya ia bekerja merasa sangat terkesan dengan pekerjaan mereka nih cuy. Akan tetapi si ibu nih cuy, si Clemens ini malah meminta mereka untuk pindah di tempat lain. Alasannya tahu cuy? Alasannya karena gajinya kecil. Aduh, si ibu Clemens ini emang dasar tidak bertanggung jawab. Kenapa dia tidak kerja juga ya? Kenapa menyuruh anak-anaknya yang bekerja sementara dia tidak ngapa-ngapain ya? Cukup aneh nih cuy.
Setelah disuruh keluar dari majikannya tersebut, si Christine dan si Lea ini kemudian kesana kemari menjadi seorang pembantu dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain nih cuy. Namun tidak ada yang cocok nih gajinya menurut sang ibu nih cuy, bukan menurut si Christine dan si Lea. Dan pada akhirnya nih cuy, akhirnya si Christine dan si Lea pada tahun 1926 diterima bekerja sebagai pembantu di keluarga Lancelin nih cuy, di mana majikannya bernama Monsieur René Lancelin yang merupakan seorang pensiunan pengacara, di mana ia tinggal bersama istrinya yang bernama Madame Leonie Lancelin dan juga putri bungsu mereka yang bernama Genevieve nih cuy. Nah, setelah beberapa bulan mereka bekerja nih, pekerjaannya sangat bagus dan sangat mengesankan keluarga mereka. Karena mengesankan itu nih cuy, akhirnya si Christine meminta kepada majikannya agar si Lea ditugaskan khusus untuk membersihkan kamar mereka atau kamar majikannya cuy. Dan majikannya ini pun setuju, dan setiap hari nih cuy mereka bekerja sangat keras dan berdedikasi kepada keluarga Lancelin ini, dimana baru bangun ia sudah menyapu, membersihkan halaman, kemudian memasak, kemudian mencuci, mengepel, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang biasanya dilakukan oleh pembantu rumah tangga cuy. Nah, akan tetapi nih, seiring berjalannya waktu cuy, si Christine dan si Lea mulai bekerja secara aktif di sana, dan keluarga itu juga suka dengan hasil kerja mereka. Ada sesuatu yang kemudian berubah nih cuy. Si Madame Leonie Lancelin ini mengalami depresi nih cuy. Dan akhirnya dari depresi yang dialami oleh Madame Leonie ini, malah Papin bersaudara inilah atau pembantunya inilah yang kemudian menjadi sasaran atas depresinya cuy. Dan akhirnya nih, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Papin bersaudara nih cuy selalu dipantau oleh si Madame Leonie ini. Si Madame ini selalu menyalahkan si Papin bersaudara. Katanya ini salah lah, ini salah, ini seharusnya seperti itu tidak boleh seperti ini, dan lain sebagainya nih cuy. Bahkan mereka dimaki-maki, kata-katanya kasar. Namun tidak hanya maki-makian atau secara verbal saja nih cuy, namun kekerasan yang diterima oleh Papin bersaudara kini juga secara fisik cuy. Dan pernah pada suatu ketika nih, si Papin bersaudara kepalanya dibenturkan di dinding oleh Madame Leonie ini. Aduh, kok depresi ini malah semakin karena sering mendapat siksaan nih cuy. Tentu saja ada sesuatu yang terpendam di dalam hatinya, mungkin sakit, pedih, ingin balas dendam dan lain sebagainya. Namun si Papin bersaudara ini mencoba untuk bersabar nih cuy. Dan hingga pada akhirnya nih cuy, pada malam harinya, yakni Kamis 2 Februari tahun 1933, monster yang menyeramkan keluar dari tubuh si Papin bersaudara. Ini bukan monster betulan ya, tapi jiwa-jiwa pemberontakan mulai tumbuh nih cuy. Dan ini akan menjadi sesuatu yang fatal. Pada saat itu nih cuy, keluarga Lancelin ini ada jadwal untuk mengikuti makan malam bersama di salah satu keluarganya. Nah, sebelum mereka makan malam nih cuy, si Madame Leonie dan putrinya yang bernama Genevieve ini pergi berbelanja, sementara suaminya seperti biasa masih bekerja. Nah, sepulangnya dari si Madame Leonie dan Genevieve ini berbelanja, mereka menemukan lampu di rumahnya mati total. Dan si Madame ini kemudian memanggil si Papin bersaudara, "Hei kamu, kenapa lampunya bisa mati? Ada apa ini?" Gitu katanya si Madame bertanya kepada si Papin bersaudara. Dan akhirnya si Papin bersaudara ini pun menjelaskan kepada Madame Leonie Lancelin ini bahwa listrik itu mati dikarenakan Christine yang mencolokkan setrika yang rusak ternyata cuy, dan akhirnya menyebabkan korsleting mungkin dan mati listriknya. Nah, mendengar pengakuan si Papin bersaudara ini, naiklah, mendidihlah darah
si Madame Lancelyn ini. Kemudian dengan kasarnya si Madame Leonie Lancelyn ini malah melakukan tindakan fisik. Dan akhirnya kedua Papin bersaudara ini tak mau tinggal diam sekarang cuy. Dari dulu sudah disiksa, sudah dimaki-maki, mereka diam. Dan hari ini mereka tidak tinggal diam ternyata cuy. Mereka pun melawan cuy dengan brutal. Bahkan nih cuy, si Christine menerjang si Genevieve, anak mereka, dan mencungkil cuy. Matanya dicungkil karena saking emosinya selalu diperlakukan tidak baik cuy. Nah, kemudian Lea juga ikut berkelahi dan menyerang si Madame Leonie Lancelyn, dan ia juga mencungkil mata si Madame Lancelyn cuy, seperti perintah dari si Christine. Saat itu saat pergulatan dan dia mencungkil mata si Genevieve ini, si Christine menyuruh adiknya tuh cungkil juga matanya dia. Akhirnya diikuti cuy. Aduh, ngeri sekali. Kalau pernah nggak melihat film yang matanya bola mata? Aduh, ngeri sekali cuy. Aduh. Nah, setelah melakukan perbuatan itu nih, si Christine kemudian berlari ke dapur yang berada di bawah, di lantai di paling bawah nih cuy, dan ia mengambil pisau dan palu. Kemudian dia membawa dua barang tersebut ke lokasi perkelahian itu. Nah, di mana kedua Papin bersaudara ini memukuli wanita Lancelyn ini, kemudian menebasnya dan juga memukulnya. Dan kemudian salah satu dari mereka mengambil sebuah kendi yang terbuat dari timah yang berat, dan itu yang digunakan untuk memukul kepala wanita Lancelyn itu sampai tewas nih cuy. Dan karena masih marah nih cuy, Papin bersaudara ini kemudian memotong jasad majikannya itu cuy, dimana yang dipotong itu ada bokong dan paha dari kedua wanita Lancelyn ini. Sangat mengerikan cuy. Tak lama setelah itu nih cuy, dari tragedi berdarah atau kejadian berdarah ini cuy, akhirnya sang suami yang bernama Monsieur Lancelyn ini kembali ke rumah untuk menjemput keluarganya yang akan pergi makan malam nih cuy. Namun saat tiba di rumah, si suami ini mendapati rumahnya gelap gulita cuy. Nah, karena melihat rumahnya gelap, ia pun berpikir, oh kayaknya mereka berdua sudah berangkat sendiri nih ke pesta. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menyusulnya ke rumah kerabat tempat makan malam itu cuy. Nah, akan tetapi ketika ia tiba di rumah saudaranya itu, istri dan anaknya ternyata belum ada di sana. Dan ia pun kemudian berpikir, oh kok belum ada ini, kemana mereka? Akhirnya si Monsieur René Lancelyn ini baliklah dia ke rumahnya sekitar pukul 18.30 atau pukul 19 malam waktu setempat. Ia kembali ke rumahnya bersama menantunya. Dan untuk diketahui nih cuy, keluarga Lancelyn ini memiliki dua anak. Ada satu anaknya lagi yang sudah menikah, dan ia sudah memiliki menantu, dan bersama menantunya itulah si Monsieur Lancelyn ini balik lagi ke rumahnya. Sampainya di rumah nih cuy, mereka berdua masih mendapati jika rumahnya gelap gulita, kecuali nih di kamar Papin bersaudara yang masih menyala cuy. Nah, akhirnya ia mencoba membuka pintu depannya, namun pintu depannya masih terkunci dan terkunci dari dalam. Jadi mereka tidak bisa memasuki rumah. Kedua orang tersebut atau kedua pria tersebut, yakni si Lancelyn dan si menantunya ini, kemudian curiga. Akhirnya mereka pun pergi ke kantor polisi meminta bantuan dari petugas polisi yang sedang berjaga itu. Dan bersama polisi inilah mereka kembali ke rumah Lancelyn, dan polisi kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok taman nih cuy. Nah, begitu masuk ke dalam rumah, si polisi ini sangat terkejut cuy, karena mendapati jasad Madame Lancelyn dan putrinya Genevieve nih cuy, dimana kondisi keduanya sangat parah, wajahnya hancur hingga tidak bisa dikenali, sampai separah itu nih cuy disiksa. Aduh. Ia juga menemukan mata dari si Madame Lancelyn ini telah dicungkil dan ditemukan di lipatan sial yang terlilit di lehernya.
Dan kemudian untuk mata si Genevieve ini ditemukan di bawah jasadnya, dan satu lagi ditemukan di tangga cuy. Aduh, karena mengira bahwa Papin bersaudara juga mengalami hal yang sama nih, akhirnya nih si polisi bersama Monsieur René Lancelin ini menujulah ke kamar Papin bersaudara nih. Akan tetapi nih cuy, saat akan dibuka ternyata pintunya juga dikunci. Akhirnya mereka pun memanggil tukang kunci. Dan setelah diutak-atik nih cuy oleh tukang kunci, akhirnya pintu bisa dibuka. Dan saat pintu itu dibuka cuy, keluarga Lancelin dan si polisi pun terkejut cuy, karena melihat Papin bersaudara tengah tidur-tiduran di atas kasur. Dan yang paling mengejutkan cuy, mereka telanjang dengan tubuh yang penuh darah, dan di sampingnya juga ada palu yang berdarah. Dan akhirnya nih keduanya pun diinterogasi. Ternyata mereka tidak mengelak cuy. Mereka mengakui bahwa mereka berdualah yang menjadi otak pembunuhan si madam dan si anak ini cuy. Nah, akhirnya keduanya pun dibawa ke kantor polisi dan dikurung di penjara sambil menunggu proses persidangan ini. Nah, di penjara itu mereka ditempatkan secara terpisah cuy. Christine dan Lea ini tidak ditempatkan di satu sel. Dalam interogasi selanjutnya juga cuy, mereka berdua mengaku melakukan pembunuhan tersebut karena membela diri cuy. Selama persidangan nih, kedua saudara ini pun saling melindungi satu sama lainnya, di mana masing-masing dari mereka mengaku dialah yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Dan kemudian karena mereka dijebloskan di tempat yang berbeda atau ditempatkan di penjara yang berbeda, akhirnya nih Christine merasa tertekan karena dia jauh dari si Lea adiknya sendiri, di mana si Christine ini terus memohon-mohon kepada petugas penjaga penjara untuk mempertemukannya dengan Lea. Dan akhirnya pada suatu hari si petugas pun mengizinkan hanya sekali saja mereka bertemu. Dan ketika bertemu, mereka saling melepas pakaian dan saling berpelukan. Nah, dari sana kemudian muncul sebuah humor jika mereka berdua ini incest atau melakukan hubungan sedarah dan juga hubungan sesama jenis cuy. Aduh, sangat belibet ya. Kemudian meskipun sudah diizinkan bertemu meskipun hanya sekali nih cuy, Christine merasa belum puas. Dan akhirnya pada bulan Juli tahun 1933, Christine mulai mengalami semacam gangguan stres, di mana ia bahkan mencoba mencungkil matanya sendiri cuy. Sehingga saat proses penahanan, ia pun diikat atau menggunakan jaket keamanan cuy, sehingga tangannya tidak bisa bergerak cuy. Dan si Christine ini juga mengatakan bahwa kondisinya saat itu sama dengan kondisi yang dialaminya saat melakukan pembunuhan kepada madam dan juga anaknya cuy. Dan karena kejadian itu nih cuy, kemudian pengadilan menunjuk 3 orang dokter untuk melakukan evaluasi psikologis terhadap kedua saudari ini untuk mengetahui bagaimana kondisi mental mereka. Dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa keduanya tidak memiliki gangguan mental dan menganggap mereka waras, sehingga pengadilan pun berlanjut cuy. Nah, dan mereka juga percaya bahwa kasih sayang Christine kepada saudarinya yakni Lea ini didasarkan pada ikatan keluarga dan bukan hubungan incest seperti rumor yang beredar. Jadi terjawab nih, jika keduanya bukan incest tapi mereka karena merasa bersaudara cuy. Jadi sehidup semati sepenanggungan lah bersama saudara, saling membantu, seperti itu sih sebenarnya. Akan tetapi nih cuy, selama persidangan pada bulan September tahun 1933, kesaksian medis mencatat adanya riwayat penyakit mental dalam keluarga Papin nih cuy, di mana paman mereka disebutkan meninggal karena bunuh diri, dan sementara sepupu mereka tinggal di rumah sakit jiwa. Dan komunitas psikologis berjuang dan berdebat mengenai diagnosis tersebut cuy. Nah, setelah banyak pertimbangan nih cuy, akhirnya disimpulkan nih bahwa si Christine dan Lea menderita set paranoid disorder, di mana sebuah gangguan
yang terjadi ketika sekelompok orang atau pasangan terisolasi dari dunia. Hal ini dipengaruhi oleh kejadian masa lalu mereka ya. Tentu saja ya, kejadian masa lalunya itu sangat buruk cuy. Apalagi mereka tidak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya, melainkan dititipkan di pamannya, kemudian di panti asuhan cuy. Ini sangat-sangat berantakan nih keluarganya ya. Sementara si Lea ini disebutkan meskipun memiliki kepribadian yang lemah lembut, namun dikendalikan oleh si kakaknya, yakni Christine, yang keras kepala dan dominan. Sehingga tadi kan saat melakukan pembunuhan itu si Lea mengikuti apa yang diperintahkan oleh si kakak. Nah, salah satunya itu disuruh mencungkil mata majikannya, dan si Lea ikut saja itu. Setelah proses persidangan, hakim membutuhkan waktu 40 menit untuk menjatuhkan vonis kepada kedua perempuan Papin bersaudara ini. Dan akhirnya Lea yang diduga berada di bawah pengaruh kakak perempuannya hanya dijatuhi hukuman 10 tahun. Sementara si Christine nih dijatuhi hukuman mati nih cuy. Akan tetapi nih seiring berjalannya waktu, hukumannya tersebut diperingan menjadi penjara seumur hidup. Nah, setelah vonis itu, mereka kembali ditahan di tempat yang berbeda cuy. Dan perpisahannya dengan Lea ini semakin membuat si Christine menjadi stres nih cuy. Dan kondisinya pun memburuk. Dan karena saking stres dan mengalami kegilaan nih, bahkan si Christine menolak untuk makan cuy. Dan akhirnya si Christine pun dibawa ke rumah sakit jiwa yang berada di Rennes dengan harapan bahwa ia akan sedikit demi sedikit pulih dari gangguan mentalnya tersebut. Akan tetapi karena terpisah dengan Lea, ia pun terus menyiksa dirinya sendiri nih cuy, karena saking frustasinya. Dan akhirnya ia pun meninggal pada tahun 1937, tepatnya pada tanggal 18 Mei ini cuy. Sementara si Lea ini nasibnya lebih baik cuy, dimana ia hanya menjalani hukuman 8 tahun dari 10 tahun vonis yang diberikan. Alasannya karena ia berperilaku baik selama di penjara cuy. Nah, setelah dibebaskan pada tahun 1941, ia kemudian tinggal di kota Nantes, di mana di sana ia tinggal bersama sang ibu yang bernama Clemence. Si Lea juga kemudian menggunakan identitas palsu untuk bisa mencari pekerjaan, dan ia mendapatkan pekerjaan di sebuah hotel nih cuy. Nah, beberapa sumber mengatakan bahwa si Lea ini meninggal pada tahun 1982. Akan tetapi ada juga seorang produser film yang bernama Claude Ventura mengklaim telah menemukan Lea tinggal di sebuah pusat perawatan di Prancis pada tahun 2000. Ketika itu si sutradara ini sedang membuat film yang berjudul Enquête des Sœurs Papin, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah In Search of the Papin Sister. Nah, si sutradara ini mengklaim bahwa Lea telah menderita stroke yang membuatnya lumpuh dan tidak dapat berbicara. Dan kemudian disebutkan jika si Lea meninggal pada tahun 2001. Nah, jadi ada yang menyebutkan bahwa si Lea meninggal pada tahun 1982. Ada yang juga menyebut Lea meninggal tahun 2001. Dan kedua saudara tersebut dimakamkan di pemakaman yang sama, yakni di Cimetière Boutellerie di Nantes. Dari kejadian tersebut, kemudian banyak media lokal dan para pengamat sosial mengatakan bahwa apa yang terjadi pada keluarga majikannya si Papin bersaudara ini adalah sebuah bentuk protes dari eksploitasi buruh yang berlebihan, di mana di masa itu para pekerja pembantu rumah tangga harus bekerja selama 14 jam dalam sehari, dan ia hanya mendapat libur setengah hari setiap minggunya. Dan ini bisa disebut perbudakan gak sih ya? Karena kita tahu kan jam kerja ya, anggaplah di Indonesia itu cuma 8 jam misalnya. Tapi meskipun ada yang bekerja lebih kan ada uang lembur atau memiliki usaha sendiri lah. Gitu cuy. Nah, itulah pembahasan dari Papin bersaudara yang bernama Christine dan juga Lea yang melakukan pembunuhan sadis
kepada majikannya. Nah, saksikan cerita menarik dan mendebarkan, menakutkan, menyeramkan, dan sadis lainnya hanya di channel Bang Demon. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.